Misi berhasil. Eliana memang kembali ke rumah di mana dia tinggal waktu itu. Selain rumah itu, dia tidak punya tujuan, apalagi rumah itu sudah dibayar selama 1 tahun. Eliana juga merasa sepi. Sesungguhnya dia juga merindukan Edwin dan Elvin. Rasanya sangat ingin pergi menemui mereka, tapi dia tidak melakukan hal itu karena dia khawatir Morgan akan langsung mengusirnya pergi. Setidaknya dia masih punya harga diri. Dia tidak mau diusir sehingga membuatnya malu. Eliana sibuk mencari keberadaan Grace dan Ray. Dia pun mencari pulau di mana dia diasingkan dulu, namun dia belum mendapatkan petunjuk seperti yang sudah-sudah. Eliana ingin berkonsentrasi untuk mencari mereka, namun perasaan tidak nyaman dia rasakan sedari pagi. Entah kenapa dia sangat ingin pergi mengunjungi Edwin dan Elvin. Eliana hampir melakukannya, namun mengingat sikap Morgan yang tidak menyukai dirinya berada di antara mereka, membuat Eliana mengurungkan niatnya. Sebaiknya dia tidak mengganggu mereka lagi dan fokus melakukan apa yang harus dilakukan. Hari ini dia tidak di rumah, oleh sebab itu anak buah Morgan tidak menemukan keberadaan Eliana. Mereka sudah mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Kabar itu pun harus mereka sampaikan pada Morgan. Mereka harus menunggu perintah untuk tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Morgan masih menunggu untuk tahu keadaan putranya. Dia harap Edwin dan Elvin baik-baik saja. Semoga saja kedua putranya bukan tipuan semata akibat sandiwara yang mereka mainkan. Karena jika sampai itu terjadi, maka dia benar-benar tidak akan memaafkan kedua putranya yang sudah membuatnya cemas seperti itu. Sebelum anak buahnya menghubungi, dokter yang menangani Edwin dan Elvin pun keluar. Morgan menghampiri sang dokter yang menangani kedua putranya. "Bagaimana dengan mereka?" tanya Morgan tidak sabar. "Mereka berdua demam, kurang makan dan minum, membuat keadaan mereka lemah." Morgan mijit pelipis. Selain mogok bicara, ternyata mereka juga mogok makan. Jika dia terus membiarkan terjadi, mungkin keadaan kedua putranya akan lebih parah dibandingkan saat ini. Morgan sudah mulai melihat kedua putranya, Edwin dan Elvin, berbaring lemah dengan infus di tangan. "Bagaimana keadaan kalian?" tanya Morgan pada kedua putranya. Edwin dan Elvin tidak menjawab. Mereka pun tidak mau melihat ayah mereka dan menarik selimut hingga menutup seluruh tubuh mereka. "Masih tidak mau bicara dengan Daddy?" "Kami mau Mommy," jawab si kembar. "Bukankah sudah dikatakan Daddy akan pergi mencarinya dan bawanya kembali?" "Mommy," hanya itu saja yang kedua putranya ucapkan. Morgan menghela napas. Entah apa lagi yang harus dikatakan agar kedua putranya mengerti. Tapi sepertinya mereka hanya akan mengerti jika Eliana sudah di sana. Kini, dia tidak bisa melakukan apapun karena dia takut keadaan putranya lebih buruk daripada ini. Morgan menunggu Edwin dan Elvin, walau diabaikan oleh mereka. Ponselnya yang berbunyi segera diambil karena dia tahu itu dari anak buahnya yang mencari Eliana. Semoga mereka membawa kabar baik. "Tunggulah, Daddy akan bawa dia kembali untuk kalian," ucap Morgan seraya beranjak. Edwin dan Elvin saling pandang. Apa ayah mereka serius? Mereka masih tetap diam sambil memperhatikan ayah mereka yang sedang bicara dengan anak buahnya. "Apa kalian menemukannya?" tanya Morgan. "Dia tidak dirubah, Sir," jawab anak buahnya. "Terus pantau. Jika hari ini tidak ada, maka cari tempat lain," perintah Morgan. "Yes, Sir." Anak buahnya pun menunggu di dekat rumah Eliana untuk menunggu Eliana kembali. Setelah bicara dengan anak buahnya, Morgan kembali mendekati kedua putranya dan duduk di sisi ranjang. Edwin dan Elvin sudah menutupi tubuh mereka dengan selimut. Mereka pun tidak mau peduli meski ayah mereka membujuk mereka. "Apa kalian tidak mendengar? Daddy sedang mencari keberadaannya. Tapi kenapa kalian masih tidak mau bicara dengan Daddy?" ucap Morgan. Namun kedua putranya masih saja diam.
Ayolah, apa yang kalian mau? Katakan. Morgan membuka selimut yang menutupi tubuh Edwin. Daddy akan melakukan apapun yang kalian mau, asal kalian tidak marah lagi seperti ini, dan tidak mengabaikan Daddy. Ucapnya lagi. Kami ingin Mommy. Ucap Edwin. Elvin membuka selimutnya. Daddy sedang mencarinya, bukan? Daddy pergi bujuk Mommy agar mau pulang, pinta Elvin. Tidak ada menjaga kalian berdua. Daddy tidak bisa pergi. Tidak apa, kami tidak perlu dijaga. Jika Daddy tidak pergi, mungkin Mommy tidak mau kembali karena Daddy jahat. Ucap si cengeng. Tidak, Daddy yang pergi. Tapi berjanjilah satu hal pada Daddy. Kalian tidak akan mengabaikan Daddy lagi, dan tidak mogok makan serta minum. Dengan Eliana. Jika ada Mommy, kami tidak akan melakukannya. Ucap kedua putranya. Baiklah, Morgan mendekati kedua putranya untuk memberikan kecupan di dahi mereka. Daddy akan pergi dan bawanya kembali. Tapi selama Daddy pergi, jangan berbuat nakal dan beristirahat dengan baik. Perintahnya. Kami berjanji. Bagus, Morgan beranjak. Walau anak buahnya belum memberikan kabar akan keberadaan Eliana, tapi dia akan tak pergi. Beberapa anak buah diperintahkan untuk menjaga Edwin dan Elvin. Semua itu dilakukan untuk keamanan kedua putranya. Edwin dan Elvin tersenyum setelah ayah mereka pergi. Telapak tangan pun diadu hingga berbunyi karena misi mereka sudah berhasil. Kita berhasil, Kak. Misi kita berhasil. Membuat Daddy membawa Mommy kembali. Ucap Elvin. Jangan keras-keras. Bisa bahaya jika Daddy mendengarnya. Edwin meletakkan jarinya ke bibir. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tidur, jawab kakaknya. Kita harus patuh sampai Daddy kembali. Kita pun harus segera sembuh. Elvin mengangguk mendengar perkataan kakaknya. Sekarang mereka mau istirahat agar keadaan mereka sembuh. Saat ayah mereka kembali membawa ibu mereka, Morgan bergegas pergi. Kabar keberadaan Eliana pun sudah didapatkan. Karena Eliana sudah kembali ke rumahnya. Eliana kembali dalam keadaan lelah dan putus asa. Sungguh petunjuk yang sulit didapatkan, namun dia tidak akan menyerah untuk menemukan keberadaan kedua putranya. Setelah selesai mandi, Eliana pergi ke dapur untuk membuat makanan yang akan dinikmati seorang diri. Beberapa hari belakangan dia merasa sepi, tentunya setelah dia meninggalkan si kembar. Entah bagaimana keadaan mereka saat ini. Dia memikirkannya lagi, apalagi dia pergi secara tiba-tiba. Bahkan makanan dikeluarkan, celemek pun sudah dikenakan, bahan-bahan makanan pun dibawa menuju wastafel. Dia sudah akan mencucinya. Namun suara pintu yang berbunyi menghentikan niatnya sehingga bahan makanan kembali diletakkan. Teriaknya karena suara pintu kembali berbunyi. Coming! Celemek yang digunakan dilepaskan lalu disimpan. Dia masih merasa aneh karena tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya. Pintu dibuka. Seorang pria tampak tidak asing berdiri membelakanginya. Ada yang bisa kubantu? Tanyanya. Iya, jawab Morgan seraya berbalik. Eliana terkejut. Morgan? Nama pria itu pun terucap. Morgan menatapnya dengan tajam. Kenapa dia jadi ingin memeluk wanita itu untuk mengobati sebuah kerinduan? Tidak, jangan katakan dia boleh menganggap wanita itu sebagai pengobat rasa rindu yang selama ini dirasakan. Eliana menatapnya dengan tatapan heran. Untuk apa pria itu datang ke rumahnya? Jangan katakan Morgan ingin mintanya pergi dari Prancis karena dia takut Edwin dan Elvin datang lagi untuk mencarinya. Satu, kembalilah denganku. Eliana sangat heran karena tiba-tiba saja Morgan datang ke rumahnya. Eliana melihat keluar untuk mencari Edwin dan Elvin karena dia mengira kedua anak itu ikut datang.
Jika mereka ikut, maka dia bisa melepaskan kerinduannya pada Edwin dan Elvin. Tapi nyatanya si kembar tidak ada. Morgan sangat kesal karena Eliana mengabaikan dirinya. Kedua tangan sudah mengepal, kedua mata pun terpejam karena dia sedang menahan emosi akibat diabaikan. Eliana masih saja melihat sekitar, dan setelah melihat tidak adanya si kembar, dia pun melangkah mundur dan kembali menatap Morgan dengan tatapan heran. "Untuk apa kau datang?" tanya Eliana sinis. "Apa seperti di caramu menyambut tamu? Apa tidak mempersilakan aku untuk masuk?" tanya Morgan. "Untuk apa?" Eliana bersedekap dada dan menatapnya dengan tatapan tidak senang. "Untuk apa kau datang ke sini?" tanyanya lagi. "Tentu saja untuk bertemu denganmu," jawab Morgan seraya melewati Eliana dan masuk ke dalam. "Berhenti, apa kau datang kemari? Bagaimana dengan kedua putramu?" Eliana menutup pintu dan melangkah mengikuti Morgan. "Mereka baik-baik saja, tidak perlu khawatir." "Lalu, untuk apa kau datang?" Eliana sungguh tidak mengerti dengan kedatangan pria itu. "Kebetulan lewat, jadi mampir untuk melihatmu." "Kenapa? Apa tidak senang?" Morgan duduk tanpa permisi, lalu tatapan matanya melihat ke arah Eliana. "Bukan begitu, daripada ke rumahku, bukankah lebih baik kau melihat keadaan putramu saja? Mereka lebih penting, jadi pergilah." "Apa kau mengusirku? Apa kau membalas perbuatanku dan mengusir aku sekarang?" "Jangan salah paham, aku bukan dirimu." Eliana melangkah pergi menuju dapur. Morgan beranjak. Kali ini dia mengikuti Eliana menuju dapur. Eliana sangat heran. Dia bahkan melihat ke belakang melalui bahunya. Untuk apa pria itu mengikuti langkahnya? Eliana melangkah menuju wastafel. Kini dia berbalik dan menghadap ke arah Morgan yang sudah menghentikan langkah tidak jauh darinya. "Untuk apa kau mengikuti aku?" "Ikut aku kembali. Aku datang untuk menjemputmu," jawab Morgan tanpa ragu. "Untuk apa?" tanya Eliana lagi. "Edwin dan Elvin butuhkan dirimu." "Maaf, aku tidak bisa. Bukankah kau berkata, aku orang asing saja? Jadi untuk apa kau minta orang asing kembali? Ingat, aku bukan ibu mereka, dan aku juga bukan pengasuh mereka." "Maafkan aku sudah mengatakan hal itu. Aku tidak bermaksud melukai perasaanmu." "Untuk apa kau minta maaf padaku?" Eliana berpaling dan kembali mendekati wastafel. Lebih baik dia kembali membuat makanan. "Tolong, kembalilah. Apa yang kukatakan memang sangat benar. Aku harus mencurahkan seluruh perhatianku untuk mereka berdua. Aku terlalu egois, tanpa pedulikan keadaan kedua putraku. Jadi kembalilah untuk mereka." Untuk seumur hidup, ini kali pertama dia harus memohon seperti ini pada seseorang, apalagi pada seorang wanita. "Aku tidak bisa," tolak Eliana. "Kenapa? Bukankah kau menyayangi mereka?" "Aku memang menyayangi mereka, tapi maaf, kau sudah mengusir aku, jadi aku tidak mungkin kembali." "Ayolah, Edwin dan Elvin sedang sakit karena merindukan dirimu. Mereka sangat ingin bertemu denganmu, jadi kembalilah bersama denganku." Morgan masih berusaha membujuk dan berusaha bersabar agar Eliana bersedia kembali dan memaafkan perkataan yang telah dia ucapkan waktu itu. "Maaf Morgan, jawabanku tetap sama. Aku tidak bisa. Katakan saja, di mana mereka dirawat saat ini. Aku akan mengunjungi mereka besok, jika aku punya waktu." "Tidak, aku tidak bisa menunggu besok. Kau harus mengikuti aku sekarang. Jika tidak, aku akan bawamu dengan caraku," ancam Morgan. Dia sudah berjanji pada kedua putranya untuk membawa Eliana. Jadi malam ini juga dia akan membawa wanita itu sekalipun harus menggunakan paksaan. "Excuse me, apa aku tidak salah mendengar?" tanya Eliana tidak percaya. "Tidak, jadi ikutlah aku dengan cara baik-baik. Jika tidak, aku akan membawamu dengan caraku." Morgan kembali mengancam. "Haha, aku sungguh takut denganmu, Tuan." Eliana justru mencibir dirinya, seolah-olah dia takut dengan ancaman yang Morgan berikan. "Jangan menguji kesabaran. Aku datang dengan cara baik-baik dan memintamu dengan cara baik-baik. Jadi jangan menguji kesabaranku. Jangan merasa besar kepala hanya karena kedua putraku menyukai dirimu."
Aku tidak minta mereka menyukai aku, tapi sikapnya yang telah membuat mereka menyukai aku. Seharusnya kau sadarkan hal itu. Kau terlalu sombong. Morgan kembali merasa kesal. Eliana, wanita yang tidak mudah ditaklukkan, bahkan dia wanita pertama yang berani menolaknya secara mentah-mentah tanpa ada keraguan sama sekali. Aku ingin kau ikut denganku malam ini juga, ucapnya dengan nada kesal. Tidak, pergilah. Eliana kembali menolak. Morgan sudah tidak bisa menahan diri lagi. Pria itu segera menghampiri Eliana dan meraih tubuhnya. Eliana terkejut apalagi tubuhnya sudah terangkat ke atas dan berada di atas pundak Morgan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Teriak Eliana. Kedua kaki menendang, kedua tangan pun memukul tiada henti. Membawamu pulang, jadi jangan berontak. Lepaskan, aku tidak akan pernah mengikutimu. Lepaskan! Teriak Eliana. Kedua tangan dan kaki tidak juga berhenti merontak. Dia harus melepaskan diri dari pria itu karena dia tidak mau mengikutinya begitu saja. Apa pria itu mengira dia barang yang bisa dibuang lalu dipungut dengan mudahnya? Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan apapun, jadi apa yang dilakukan oleh Morgan saat ini tidaklah sopan. Diam, jangan berontak, jadi diam. Morgan membawa Eliana menuju pintu. Dia pasti bisa membawanya, namun Eliana tidak akan mengikutinya. Eliana mengangkat tubuhnya sedikit, lalu tubuhnya melingkar di belakang leher Morgan. Karena dia ingin melawan, Morgan masih membawanya keluar. Pintu keluar pun sudah dekat, namun teriakannya terdengar saat Eliana menggigit daun telinganya. Eliana menggigit telinga Morgan dengan keras sampai membuat Morgan menurunkan tubuhnya dan mendorong Eliana agar menjauh. Apa yang kau lakukan? Teriaknya marah. Mengajari pria tidak sopan sepertimu. Eliana mendekat, lalu menendang tulang keringnya. Morgan kembali berteriak. Satu kaki diangkat dan diusap. Lompatannya pun tidak hentinya terdengar, namun tidak sampai di sana saja. Eliana meraih apa saja yang bisa diraih lalu melempar Morgan dengan benda di tangannya. Apa yang kau lakukan? Morgan melangkah mundur sambil menghindari setiap benda yang Eliana lemparkan. Keluar dari rumahku sekarang! Teriak Eliana sambil melempar. Berhenti melempar dan ikut aku! Teriak Morgan. Aku akan melempar sampai kau keluar dari rumahku! Teriak Eliana pula. Ikut aku, Edwin dan Alvin membutuhkan dirimu. Aku akan melihat mereka besok, jadi keluar! Morgan terpukul mundur. Dia bahkan sudah tidak sadar, sudah di luar. Eliana berhenti melempar dan menutup pintu dengan rapat. Morgan tampak kesal setengah mati. Kepalan tinju sudah hampir memukul daun pintu, tapi tidak dilakukan. Tidak, seharusnya dia bersikap lembut jika dia menginginkan wanita itu kembali. Morgan kembali mengumpat, menyadari kesalahan yang dilakukan. Amarah pun berusaha diredakan agar dia bisa membujuk Eliana, supaya wanita itu mau mengikutinya. Eliana, Edwin dan Alvin ingin bertemu denganmu malam ini. Kembalilah denganku karena mereka membutuhkan dirimu. Pinta Morgan seraya mengetuk pintu. Tidak, aku akan menemui mereka besok. Eliana masih menolak. Meski dia sangat mengkhawatirkan Edwin dan Alvin, juga sudah sangat ingin melihat keadaan mereka. Tapi dia harus menolak, agar dia tidak terlihat seperti wanita gampangan yang akan langsung mengikuti dengan begitu mudahnya. Aku sudah berjanji pada mereka akan bawamu kembali bersama denganku. Jadi ikutlah. Pergilah Morgan. Sudah aku katakan berkali-kali, aku akan menemui mereka besok. Eliana masih dengan pendiriannya. Kedua putraku membutuhkan dirimu, Eliana, dan aku juga. Eliana terkejut mendengar perkataan Morgan. Langkahnya bahkan terhenti sejenak, namun dia kembali melangkah pergi, membiarkan Morgan yang berada di luar sana. Apa maksudnya? Dia harap tidak ada maksud apa-apa dari ucapan pria itu.